Saya mengenal PSAT kalau tidak salah mulai umur 15 tahun ya. 15 tahun. Masih Saya muda. belajar SAT itu mulai tahun 1972. 1972 saya belajar di SAT, malah itu latihannya pada waktu masih di kampung, di Padukuhan, di kampung-kampung. Di Magetan belum berdiri cabang. Oh, di Magetan berarti ya. Saya latihannya di Magetan, saya asli dari Magetan. Saya kelahiran Magetan. Lahir tahun tanggal 17 Mei 1959 saya dilahirkan. Mengikuti SAT mulai umur 15 tahun. Saya mengenal SAT di sana. Setelah tahun 1974 barulah ada cabang resmi di Kabupaten Magetan, sehingga saya latihannya dipindah di cabang. Saya mulai dari Sabtu Polos itu kurang lebih 1,5 tahun saya ikut latihan. Iya, Mas. Saya tahun 1972 sudah ikut latihan. 1976 tanggal 31 bulan 1 1976 saya disahkan menjadi warga baru pendekar PSAT cabang Magetan. Dan cabang Magetan berdiri tahun 1984. Lalu Kang Mas Fajar waktu ke Jember emang sudah jadi warga apa gimana? Ya, setelah itu saya 1976 saya jadi warga, melatih sampai pegang putih. Setelah itu saya daftar tentara, saya masuk langsung dinas di Malang itu 8 bulan. Tanggal 23 bulan 11 1977 saya pindah ke Kebonsari Armet 8 Jember. Berarti buka latihan di Kebonsari dulu? Belum, pada waktu itu belum buka latihan saya. Saya mencari saudara saya setiap malam minggu. Saya jalan kaki mulai dari Pasar Tanjung sampai ke alun-alun Jember dengan pakaian sakral. Maksud dan tujuannya adalah saya ingin biar ditegur sama saudara saya kalau memang di Jember ini ada warga SAT. Tapi selama 5 bulan saya tidak pernah ditegur karena memang warga SAT di Jember nggak ada. Nah, pada waktu itu saya malam minggu ditegur oleh Kang Mas Setiar, ya, pengesahan dari Surabaya 1972 mengakunya sama saya. Akhirnya saya bertatap muka ngobrol-ngobrol sama Mas Tiar, sehingga saya ditanya ini dan itu. Mas Tiar saya kode, ternyata Mas Tiar nyambung, sehingga saya pelukan dengan Mas Tiar bahwa saya di Jember ketemu sama saudara saya. Nah, mulai dari itulah saya ngobrol-ngobrol sama Mas Tiar, membicarakan masalah tempat latihan, sehingga pada tahun 1978 awal itu saya mengadakan latihan di Patrang. Di Patrang. Pertama buka di Patrang. Ya, di Patrang. Di Patrang pun itu di rumahnya saudara Suyanto yang istrinya pegawai rumah sakit Patrang. Nah, kebetulan di situ ada warga SAT yang dari Madiun adalah Dik Beni Santoso. Pada waktu Dik Beni Santoso masih kuliah di UNED. Nah, terus ketemu sama Suwargi Mas Edi. Mas Edi dari Malang, pengesahan 1974, kuliah di Malang tapi sering pulang ke Banyuwangi, sehingga mampir ke sini. Akhirnya berembuk, ya, 5 orang termasuk saya, Mas Tiar, Mas Edi, Suwargi Mas Edi, terus Dik Beni Santoso sama Mas Narto Caruban dengan saudara Yanto mengadakan latihan di rumahnya saudara Yanto. Itu tahun 1978. Seperti itu perjalanannya saya di Jember, seperti itu. Setelah itu melatihlah di di Patrang, tidak menghasilkan maksimal. Nah, sehingga di situ ada Dik Beni Santoso dengan Mas Narto ini. Akhirnya latihan di Patrang dilanjutkan oleh Dik Beni Santoso. Siswa pertama kali yang
dilatih itu termasuk Diksis, ketua ranting Bangsa Sari. Nah, itu Yang sekarang Mas. itu yang sekarang di Bangsa Sari itu 4 orang kalau tidak salah. Nah pada tahun 1980 saya kawin dipindah di Ambulu. Akhirnya saya kawin di Ambulu, akhirnya saya mendirikan SZRAT tahun 1980 resmi ranting Ambulu, dan surat-surat izin dari Muspika maupun Muspida ada resmi. 1980 gitu. 1980 tanggal 27 bulan 7 1980 saya mendirikan ranting Ambulu. Resmi saya jadikan ranting, padahal cabang belum ada. Padahal itu cabang belum terbentuk. Oke Mas. Sehingga perjalanan itu siswa saya pertama 51 orang polos, naik ke Jambon tinggal 15, naik ke Hijau tinggal 5 orang, naik ke Putih tinggal 2, sehingga disahkan 2 orang, saudara Yanto dengan saudara Hasan. Saya kirim pengesahannya di Malang, itu tahun 1983. Tapi sebelumnya itu saya melatih di Armet. Ada salah satu orang podolan dari Mauspati Magetan, Jambon, pada waktu satu saya latih sampai disahkan tahun 1982. Itu saya kirim ke Madiun. Sampai jadi. Pertama kali pengesahan di ranting Ambulu ini adalah 1982, saudara Bambang Eko Suyatno Putro itu. Setelah itu baru Yanto dengan Di Hasan 84 di Alwi sama Kang Mas Mutaris. Saya berkembang kemana kemari, melatih di Patrang, melatih membuka ranting di Panti, yang memberikan jurus pertama, jurus 1A. Cabang Jember ini jurus 1A pertama kali yang memberikan adalah saya. Oke, saya pernah dengar Kang Mas ngelatih ke Mayang, ranting Mayang. Apa bener itu? Betul, itu dulu kan Mayang itu yang buka latihannya saya. Pada waktu itu latihannya di Barat Polsek Mayang, di Gedung Tembako itu. Gedung Tembako itu, Iya. nah itu pada waktu itu di sana bersama Suwargi Mas Edi ya. Belum ada deh, apa itu warga di Jember belum ada sama sekali. Mas Edi yang terkenal perintis Banyuwangi. Nah itu Banyuwangi, cabang Banyuwangi itu yang mendirikan saya dengan Mas Edi. Aduh. Pada waktu itu Oke. latihannya di rumahnya Mas Edi. Mas Edi jadi kepala desa, kalau tidak salah itu tahun 84. Itu Mas Edi menjadi kepala desa, akhirnya latihannya dipindah di balai desa. Sampai sekarang berjalan. Dan mulai pesatnya di Jember nih mulai tahun berapa kira-kira Mas? Mulai Pesatnya pesat. Jember itu kalau tidak salah mulai tahun 2000. Kalau Jember ya, kalau Ambulu, kalau ranting Ambulu mulai banyaknya siswa, itu banyaknya warga itu mulai tahun 1997 itu mulai banyak siswanya, mulai meningkat, terus meningkat sampai sekarang. Kalau di Jember sekitar tahun 2005-an kalau Ke atas nih Mas. baru 2005 Mas Jono datang dari Ngawi. Oke. Setelah itu Mas Jono masuk ke cabang Jember, sehingga sama Kang Mustaris Mas Jono dijadikan ketua cabang itu. Ceritanya saya mengembangkan mulai tahun 1976 tanggal 31 Januari 1976 sampai sekarang saya tidak pernah absen. Luar biasa. Karena cintanya Mas. ke SZRAT itu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah saya dengan berkah SZRAT ini diberkahi oleh Allah rezeki yang sangat melimpah. Oke, Mas. Karena rahmat dari saya mengembangkan ilmu SZRAT. Karena ajarannya SZRAT itu istimewa, ya, Gimana? sangat-sangat istimewa. Kalau betul-betul melaksanakan ajaran SZRAT yang kita terima, insya Allah melebihi dari seorang kiai. Oke Mas, terima kasih. Karena Mas. didikannya adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, yang tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jalinan rasa persaudaraan.
Nah, terakhir Mas, Nggih. sekarang kan warga Jember sudah sangat banyak seperti ini Mas meluap-luap. Kira-kira apa pesan Kang Mas Fajar buat semua warga WSAT di Jember khususnya Mas? Pesan saya kepada saudara-saudara saya, persaudaraan sejati Ternate cabang Jember khususnya, Oke. yaitu orang tuh yang penting harus bisa punya pedoman 3 hal ya. Yang pertama, wong urip ojo lali karo asal usule. Nek lali karo asal usule bakal cilaka uripe. Yang kedua, wong esatrate utawa wong urip ojo lali karo pangerane. Elingo yen aku urip ana sing nguripi. Nek lali karo sing gawe urip bakal cilaka. Yang ketiga adalah setelah kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, kita berbakti kepada kedua orang tua, baru kita mencari ilmu. Tapi ilmu tinemu saka laku, tanpa laku ilmu tidak akan ketemu ya. Semua ada perjalanan ya. Oke Mas. Pesan saya kepada seluruh warga persaudaraan di cabang Jember, monggo kita tetap guyub rukun, jaga persaudaraan dengan baik, saling menghargai, saling mencintai, sehingga akan terbentuk rasa asih, asuh, dan asah dengan saudara satu dengan lainnya. Sejahtera cabang Jember tetap punjernya Madiun. Oke.